Akuntansi Manajemen dari tim penulis Ida Ayu Nursanti, Jusmarni Minarni, Agus Kasin Fauzi, Ahmad Maksudi, Anwar, Titik Rahmawati, Maria Febrianti. Akuntansi Manajemen Seval Literindo Kreasi. Editornya dari Ahmad Bayrizki SEMM dan desain sampul tim penerbit Seval. Tata letak Anindita Pramesti SH. Diterbitkan oleh Seval Literindo Kreasi. Prakata. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. Buku berjudul Akuntansi Manajemen akhirnya dapat diterbitkan dan hadir di tengah sidang pembaca. Adapun kehadiran buku ini bertujuan untuk memudahkan para pembacanya yang ingin memahami konsep dan penerapan akuntansi manajemen sebagai alat informasi dan keputusan dalam mengelola bisnis. Materi yang disajikan di dalamnya tidak hanya berupa pemahaman dasar teoritis, namun juga pemahaman praktis yang sesuai dengan alur pokok akuntansi manajemen yang dijelaskan secara lugas dan komprehensif. Setiap materi bab yang disajikan merupakan kumpulan pemikiran luar biasa dari para kontributor pakar yang berasal dari kalangan profesional baik akademisi maupun praktisi ahli. Kami menyadari bahwa dalam kajian dan penulisan buku ini masih ditemukan beberapa kekurangan. Untuk itu kami sangat terbuka menerima masukan dan saran perbaikan demi kesempurnaan penulisan pada terbitan mendatang. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut terlibat dan mendukung hingga buku ini terbit. Selamat membaca. Daftar isi. Daftar isi pertama bab 1 konsep dasar akuntansi manajemen. Bab 1 konsep dasar akuntansi manajemen. Pendahuluan. Akuntansi manajemen adalah proses mempersiapkan laporan operasional bisnis yang membantu manajer atau pimpinan membuat keputusan jangka pendek dan jangka panjang. Akuntansi manajemen membuat bisnis mengejar tujuannya dengan mengidentifikasi, mengukur, menganalisis, menafsirkan, dan mengomunikasikan informasi kepada manajer. Tujuan akuntansi manajemen adalah membantu manajer dalam perusahaan membuat keputusan. Akuntansi manajemen adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, menafsirkan, dan mengkomunikasikan informasi kepada manajer untuk membantu mencapai tujuan bisnis. Pengertian dan fungsi akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen merupakan salah satu hal yang penting bagi perusahaan atau bisnis. Semua yang berhubungan dengan perencanaan manajemen akan berdasarkan data ini. Proses akuntansi ini bertujuan untuk menyajikan segala bentuk laporan sebagai satuan usaha dalam kepentingan pihak internal dalam melaksanakan proses manajemen
yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Ada banyak ahli yang telah mengartikan tentang proses akuntansi ini. Pengertian akuntansi manajemen menurut para ahli. 1. Charles T. Holmgren. Akuntansi manajemen merupakan sebuah proses identifikasi, penyiapan, pengukuran, akumulasi, analisa, dan penafsiran, serta komunikasi mengenai informasi yang dapat membantu eksekutif dalam memenuhi tujuan perusahaan. 2. R.A. Supriyono. R.A. Supriyono mengatakan akuntansi manajemen berdasarkan manajemen accounting practice atau MAP, komite yang dibentuk oleh National Association of Accountants (NAA), bahwa akuntansi manajemen ialah suatu proses identifikasi, pengukuran, pengumpulan data, analisis, penyiapan, dan komunikasi informasi finansial yang digunakan manajemen untuk sebuah perencanaan, evaluasi, pengendalian dalam suatu organisasi atau perusahaan, serta menjamin ketepatan penggunaan sumber dan pertanggungjawaban atas segala sumber tersebut. Dalam akuntansi, manajemen juga terdiri dari penyiapan laporan finansial untuk kelompok-kelompok non-manajemen seperti para kreditur, pemegang saham, penguasa perpajakan, dan lembaga-lembaga lain. 3. Halim dan Supomo. Akuntansi manajemen merupakan kegiatan atau proses yang menghasilkan informasi dalam bentuk keuangan bagi manajemen untuk pengambilan sebuah keputusan ekonomi dalam menjalankan fungsi manajemen. Mulyadi. Menurut Mulyadi, akuntansi manajemen merupakan suatu informasi keuangan yang dihasilkan oleh tipe akuntansi manajemen yang digunakan terutama oleh pengguna intern suatu organisasi. 2. Fungsi akuntansi manajemen. Berikut adalah fungsi akuntansi manajemen bagi perusahaan. 1. Alat analisis untuk pengambilan keputusan. Fungsi yang pertama adalah sebagai dasar pengambilan keputusan, baik keputusan yang berhubungan dengan data kuantitatif maupun data kualitatif. Akuntansi sendiri sangat dibutuhkan karena di sana terdapat informasi data yang penting bagi perusahaan, terutama yang berhubungan dengan strategi kepemimpinan selanjutnya yang tentunya harus bersandar pada data perusahaan yang valid. B. Sistem informasi untuk pihak eksternal. Akuntansi manajemen diberlakukan semata untuk semua umur yang ada di dalam unit usaha atau perusahaan, baik unsur internal perusahaan maupun eksternal seperti penyandang dana, investor, dan selainnya. Maka dari itu, laporan keuangan adalah bagian penting dari akuntansi manajemen sekalipun non-manajemen praktis. Karena ada pertanggungjawaban dari pihak perusahaan terhadap stakeholder yang bergabung dengan perusahaan. Selain itu, aliran dana juga menjadi perhatian dalam manajemen semata untuk menganalisis kondisi dana tersebut selama berada di perusahaan, sehingga nantinya pihak eksternal perusahaan bisa menjalin kerjasama selanjutnya atau menarik dananya dari perusahaan. C. Sumber data dan informasi keuangan yang relevan. Jenis akuntansi ini juga berfungsi untuk
menyediakan data-data keuangan yang valid, karena nantinya laporan dari sana yang akan dijadikan sumber data baik dalam perencanaan anggaran ke depan maupun actionnya. Jika laporan akuntansi terbentuk, tentu bisa dijadikan dasar biaya operasional perusahaan. Tentunya harus divalidasi terlebih dahulu atas dasar kesepakatan bersama antara internal dan eksternal perusahaan. D. Sumber informasi untuk pertanggungjawaban masing-masing tingkat manajemen. Di dalam perusahaan, semua divisi dan bidang memiliki tanggung jawab sama besar sesuai dengan opsi dari pekerjaannya masing-masing. Proses akuntansi ini dibutuhkan sebagai sumber informasi untuk mendukung kerja bidang-bidang tersebut. Tak hanya untuk kepentingan pribadi divisi, tetapi juga data bisa disinergikan dengan divisi atau bidang-bidang yang lain, sehingga terjalin kerjasama yang baik, terencana, dan konsisten. Mengukur dan monitoring terhadap kinerja perusahaan. Sesuai dengan opsi tugasnya, manajemen melakukan tindakan pengawasan atas aktivitas perusahaan. Proses akuntansi ini juga berfungsi sama. Salah satu materi yang dijadikan dasar pengawasan adalah data-data keuangan. Pengawasan sendiri dilakukan semata untuk mencari bahan evaluasi, karena di controlling bisa terlihat mana strategi yang berjalan atau terhenti dan tidak berkembang. Tidak hanya itu, dengan adanya evaluasi berbasis akuntansi manajemen, maka bisa ditentukan langkah-langkah ke depan. Bagaimana sekiranya penjualan di periode yang akan datang lebih baik dibandingkan yang sekarang. F. Koordinasi berbagai kegiatan perusahaan. Fungsi lainnya adalah sebagai bahan koordinasi kegiatan perusahaan, karena sejatinya setiap aktivitas di dalam unit usaha berjalan terpisah. Dalam data-data manajemen tersimpan histori yang justru tersambung. Sudah dijelaskan pula di awal kalau di antara divisi bisa saling bersinergi. Tentunya mereka membutuhkan data agar tidak saling berbenturan satu sama lain. Data yang semua divisi perlukan akan tersedia dalam laporan akuntansi. G. Sebagai arsip audit. Terkadang ada hal yang menimpa perusahaan yang membutuhkan segala bentuk transaksi keuangan perlu dilakukan audit oleh pihak terkait. Akuntansi manajemen sejatinya juga bisa dijadikan arsip untuk mempermudah proses tersebut. Oleh karena itu, opsi ini harus benar-benar tertangani dengan baik. Minimal petugas yang diberikan wewenang memang memiliki kompetensi di bidang itu. C. Ruang lingkup akuntansi manajemen. Setelah mengetahui fungsi akuntansi manajemen, berikutnya dijelaskan tentang ruang lingkup akuntansi manajemen. Ruang lingkup yang dimaksud antara lain sebagai berikut. 1. Manajer produksi. Ruang lingkup yang pertama adalah manajer produksi. Seorang manajer produksi memang harus memegang laporan ini, karena hampir semua informasi yang ada di dalamnya dibutuhkannya. Seorang manajer produksi membutuhkan rincian detail yang terkait dengan biaya harga produk produksi, termasuk di dalamnya semisal total biaya produksi, biaya unit, dan biaya tenaga kerja langsung. Ini semuanya ada di dalam akuntansi manajemen. 2. Manajer keuangan. Ruang lingkup yang kedua adalah manajer keuangan, di mana seorang manajer keuangan pasti menerapkan akuntansi manajemen, karena dari sana mereka akan mendapatkan rincian terkait dengan informasi beban biaya,
tingkat pengembalian investasi, dan lain sebagainya. 3. Manajer pemasaran. Ruang lingkup akuntansi manajemen yang ketiga adalah manajer pemasaran. Karena tentunya bidang ini tidak mungkin bisa menentukan strategi pemasaran jika rincian biaya tidak valid, apalagi salah. Selain itu, dengan berdasarkan pada laporan akuntansi manajemen, maka bisa ditentukan berupa kebutuhan biaya pemasaran yang harus dialokasikan, termasuk berapa diskon yang harus diberikan kepada konsumen. 4. Manajemen puncak. Manajemen puncak juga ruang lingkup akuntansi yang tidak boleh dilupakan, karena mereka juga dibutuhkan informasi perusahaan sebagai bahan kajian untuk menentukan kebijakan strategi berikutnya. Bisa dibilang kerja manajemen puncak ini lebih rinci lagi. Bahkan dari sinilah penyusunan anggaran, ekspansi usaha serta peluang investasi dijalankan dan dimulai. Maka dari itu, akuntansi manajemen adalah opsi yang memang sangat penting. 5. Investor perusahaan. Mungkin juga perlu dimasukkan ke dalam ruang lingkup akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah investor perusahaan, karena mereka juga perlu mempelajari potensi keuntungan dari uang yang mereka simpan di unit usaha. Sekalipun demikian, perlu dilakukan koordinasi terlebih dahulu. Apakah semua informasi perusahaan perlu diberitahukan kepada investor? Ini wewenangnya ada pada pihak pimpinan. D. Persamaan dan perbedaan akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen. Dalam pemahaman bab ini perlu kiranya diingat kembali definisi akuntansi. Akuntansi adalah aktivitas-aktivitas yang berkaitan menyediakan informasi kepada pemegang saham, kreditur, dan pihak berwenang, biasanya yang bersifat kuantitatif dan seringkali disajikan dalam satuan moneter. Untuk pengambilan keputusan, perencanaan, pengendalian sumber daya, dan operasi mengevaluasi prestasi dan laporan keuangan kepada para investor, kreditur, instansi yang berwenang, serta masyarakat. Dari definisi di atas, akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen menyediakan informasi keuangan dan tujuan yang sama. Persamaan keduanya terdapat dalam dua hal, yaitu pertama, keduanya bersandar pada sistem informasi akuntansi, mempunyai dua sistem pengumpulan data berbeda yang berdampingan akan merupakan pemborosan uang. Karena alasan ini, akuntansi manajemen memanfaatkan seluas-luasnya data akuntansi keuangan yang dihasilkan secara rutin. Meskipun akuntansi manajemen memperluas dan menambah data tersebut. Kedua, baik akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen sangat bersandar pada konsep pertanggungjawaban atau kepengurusan. Akuntansi keuangan berkaitan dengan kepengurusan perusahaan sebagai suatu keseluruhan. Sedangkan akuntansi manajemen ini meluas sampai personalia terakhir dalam organisasi yang mempunyai tanggung jawab apapun atas biaya. Perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen berdasarkan faktor-faktornya adalah sebagai berikut. Perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen pada tabel.
Faktor perbedaan. 1. Tujuan utama. Akuntansi manajemen pihak-pihak internal organisasi yaitu berbagai tingkatan manajemen. Akuntansi keuangan pihak-pihak eksternal organisasi misalnya pemegang saham, pajak, kreditur, dan lain-lainnya. 2. Dasar penyusunan laporan. Akuntansi manajemen biaya dan manfaat, hubungan dan teori keputusan manajemen. Cenderung lebih bebas. Akuntansi keuangan, prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum diperiksa berdasarkan norma pemeriksaan akuntansi. 3. Objek yang diukur dan dikomunikasikan. Akuntansi manajemen, prestasi para manajer pada berbagai tingkatan organisasi. Akuntansi keuangan, kondisi-kondisi dan kemampuan ekonomi perusahaan secara keseluruhan. 4. Orientasi laporan. Akuntansi manajemen, orientasi masa depan, prediksi, dan mempertimbangkan faktor ekonomi dan non-ekonomi. Akuntansi keuangan, orientasi masa lalu, penilaian historikal terhadap kemampuan ekonomi masa lalu. 5. Jarak waktu pelaporan. Akuntansi manajemen lebih fleksibel, dapat disusun dengan jarak waktu lebih pendek atau lebih panjang. Akuntansi keuangan kurang fleksibel, hanya laporan tahunan, pelaporan tengah tahunan. 6. Bentuk laporan. Bentuk terinci untuk setiap kegiatan, jenis produk, divisi daerah, dan lainnya. Akuntansi keuangan, bentuk ringkasan dan berhubungan dengan perusahaan sebagai keseluruhan. 7. Tingkat kesulitan. Akuntansi manajemen lebih sulit dan menggunakan multidisiplin pengetahuan. Akuntansi keuangan lebih mudah, pada dasarnya menggunakan disiplin akuntansi. 8. Isi laporan. Akuntansi manajemen, anggaran, laporan, biaya, laporan prestasi, laporan analisis, dan khusus, dan lain-lain. Akuntansi keuangan, neraca, laporan rugi laba, perubahan modal, dan aliran dana. 9. Tingkat presisi. Presisi dan akurasinya lebih rendah karena yang penting cepat atau tepat waktu. Itu merupakan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan, presisi dan akurasinya lebih tinggi. 10. Sifat mandatori. Akuntansi manajemen tidak bersifat mandatori, yang penting manfaat informasi. Akuntansi keuangan bersifat mandatori, mengikuti badan atau penguasa tertentu. Perkembangan akuntansi manajemen. Perubahan lingkungan bisnis, kompleksitas transaksi bisnis, dan kemajuan teknologi yang begitu cepat mendorong adanya pengembangan akuntansi manajemen yang inovatif dan relevan agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Sebagai contoh, harga jual ditetapkan oleh pasar bukan perusahaan. Dari realita tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan dan perubahan akuntansi manajemen dipengaruhi oleh 1. Orientasi kepada pelanggan. Orientasi bisnis telah bergeser dari producer oriented menjadi consumer oriented. Perusahaan akan tetap survive jika dapat memuaskan konsumen, sehingga kunci utama yang harus dilakukan oleh perusahaan perlu melakukan competitive advantage.
yang merupakan keunggulan perusahaan dibandingkan dengan pesaing. Competitive advantage dapat tercipta dengan cara memberikan consumer value yang lebih baik dengan biaya yang lebih rendah dibanding pesaing, tetapi tetap memperhatikan kualitas. Untuk consumer value, bahwa akuntansi manajemen seharusnya menghasilkan informasi tentang apa yang sesungguhnya diterima atau dibutuhkan konsumen dengan yang dikorbankan konsumen. Manajemen rantai nilai adalah yang terpenting untuk meningkatkan nilai pelanggan. Sehingga perlu dicermati adalah aktivitas mana saja yang dibutuhkan untuk merancang, memproduksi, memasarkan, dan mendistribusikan produk serta jasa kepada pelanggannya. Manajemen juga perlu mengumpulkan informasi tentang konsumen, berarti mencari informasi di luar perusahaan. Contoh, sistem penyampaian barang ke konsumen tepat waktu, sikap tanggapan yang diinginkan konsumen. 2. Perspektif lintas fungsional. Pentingnya efektivitas dan efisiensi fungsi. Staf pendukung dari suatu perusahaan untuk melayani fungsi-fungsi lini. Contohnya adalah menyediakan komponen bermutu tinggi dan tepat waktu ke departemen produksi. Ketika nilai pelanggan diutamakan, kita perlu melihat bahwa fungsi-fungsi saling berhubungan yang mempengaruhi satu keputusan akan mempengaruhi keputusan lainnya. 3. Omset industri jasa melebihi omset perusahaan barang. Semakin banyak sektor jasa membuat semakin banyaknya tuntutan konsumen terhadap tingkat kepuasan. Persaingan ini membuat manajer perusahaan jasa semakin sadar akan kebutuhan penggunaan informasi akuntansi manajemen untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. 4. Persaingan global. Terdapatnya perubahan peta persaingan yang telah melibatkan negara lain sehingga manajemen harus bekerja keras menghasilkan produk dengan mutu yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Biaya yang serendah mungkin serta didapat memenuhi keinginan konsumen yang makin beragam. Dalam situasi ini diperlukan informasi akuntansi manajemen yang semakin berkualitas, relevan, dan tepat waktu. 5. Semakin pendeknya produk life cycle. Unsur waktu menjadi bagian yang sangat menentukan. Konsumen menghendaki kepuasan yang lebih tinggi lagi ketika tingkat kepuasan yang sebenarnya sudah tercapai. F. Peranan akuntansi manajemen dalam organisasi. Dalam prakteknya, akuntansi manajemen bertindak sebagai pengawas intern perusahaan atau watchdog, atau sebagai pembantu pelaksana manajemen atau helpers. Sebagai pengawas, akuntan intern mencatat dan melaporkan apa adanya terhadap manajemen atas kinerja atau prestasi masing-masing dalam memecahkan masalah dan membantu memotivasi manajemen untuk mencapai tujuan. Posisi akuntansi manajemen dalam perusahaan biasanya berupa manajer keuangan, treasurer, atau manajer akuntansi controller. Grider menjelaskan secara spesifik dua peran akuntansi manajemen, yaitu
1. Peran akuntansi manajemen sebagai suatu tipe akuntansi. Peran akuntansi manajemen sebagai sistem pengolahan informasi keuangan dalam perusahaan terdiri atas 3 tingkat perkembangan. A. Mencatat skor. Dalam pengelolaan perusahaan, manajemen melakukan perencanaan kegiatan dan penanggulangan pelaksanaan rencana kegiatannya. Akuntansi manajemen berperan dalam menyediakan informasi keuangan bagi penyusun rencana kegiatan, yang memberikan informasi sebagai dasar untuk mendistribusikan sumber daya kepada sejumlah kegiatan yang akan dibuat. B. Penarik perhatian manajemen. Sebagai penarik perhatian manajemen, akuntansi menyediakan informasi penyimpanan pelaksanaan rencana yang membutuhkan perhatian manajemen, agar manajemen bisa merumuskan tindakan untuk menahan berlanjutnya dokumentasi yang terjadi. Tahap perkembangan ini hanya bisa dicapai apabila akuntansi manajemen sudah bisa menjadi pencatat skor. C. Penyedia informasi untuk pemecah masalah. Langkah ini merupakan akibat lebih lanjut dari status kronologi yang sebelumnya sudah dicapai, yaitu sebagai pencatat skor dan sebagai penarik perhatian. Apabila manajemen sudah menggunakan informasi yang diperoleh oleh akuntan manajemen, maka mereka akan terus mengajaknya dalam setiap pengambilan ketetapan penyelesaian masalah yang akan mereka lakukan. 2. Peran akuntansi manajemen sebagai suatu tipe informasi. Informasi adalah suatu fakta, data, observasi, pemahaman, atau sesuatu yang lain yang menambah ilmu pengetahuan. Informasi dibutuhkan oleh manusia untuk menurunkan ketidakpastian dalam pengambilan ketetapan. Pengambilan ketetapan terus menyangkut masa depan yang membawa ketidakpastian dan terus menyangkut penetapan suatu alternatif tindakan, diantaranya sejumlah alternatif yang tersedia. Oleh sebab itu, pengambilan ketetapan selalu berusaha mengumpulkan informasi untuk mencegah ketidakpastian yang dihadapinya dalam memilih alternatif tindakan tersebut. Akuntansi manajemen bertanggung jawab mengenali, mengumpulkan, mengukur, menguraikan, menyiapkan, mendefinisikan, dan mengomunikasikan informasi yang dipakai oleh manajemen untuk mencapai tujuan awal organisasi. Informasi yang dipakai oleh manajemen berguna sebagai anggota staf dari organisasi dan bertanggung jawab menyediakan informasi. J. Proses manajemen dan hubungannya dalam pengambilan keputusan. Melihat kembali fungsi manajemen dan prosesnya akan dapat lebih mendukung pengertian terhadap hubungan manajemen dan keterkaitan fungsi-fungsi manajemen. Walaupun manajemen mempunyai arti yang berbeda bagi setiap orang, manajemen adalah seni untuk melaksanakan pekerjaan melalui orang lain. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan memperhatikan definisi di atas,
Jelas manajemen merupakan proses, sedangkan proses diartikan pengendalian manajemen yang terdiri dari struktur penataan organisasi, wewenang, tanggung jawab, dan konsep informasi untuk membuahkan pelaksanaan pengendalian dan suatu proses atau perangkat tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa organisasi bekerja untuk mencapai tujuan. Karena manajemen merupakan proses termasuk pula fungsi-fungsinya dengan mengacu pada pengertian dan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, maka fungsi itu timbul dari proses-proses yang berbeda dan berkaitan seperti uraian berikut. A. Perencanaan. Dalam bidang ini manajer merancang beberapa langkah yang akan diambil dalam upaya menggerakkan organisasi ke arah sasarannya. B. Pengorganisasian dan pengarahan. Manajer memutuskan bagaimana cara terbaik mengkombinasikan sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi lainnya yang menjadi milik perusahaan agar dapat menjalankan rencana yang ditetapkan. C. Pengendalian. Manajer mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap bagian organisasi berfungsi dengan efektivitas yang maksimal. D. Pengambilan keputusan. Pada hakikatnya bukan merupakan fungsi manajemen yang terpisah. Pengambilan keputusan merupakan bagian yang tidak terpisah dari fungsi lain yang sudah dibahas, yaitu semua fungsi memerlukan pengambilan keputusan. H. Rangkuman materi. Akuntansi manajemen ialah suatu proses identifikasi, pengukuran, pengumpulan data, analisis, penyiapan, dan komunikasi informasi finansial yang digunakan manajemen untuk sebuah perencanaan, evaluasi, pengendalian dalam suatu organisasi atau perusahaan, serta menjamin ketepatan penggunaan sumber dan pertanggungjawaban atas segala sumber tersebut. 7 fungsi akuntansi manajemen. A. Alat analisis pengambilan keputusan. B. Sistem informasi pihak eksternal. C. Sumber data dan informasi keuangan yang relevan. D. Sumber informasi pertanggungjawaban masing-masing tingkat manajerial. E. Mengukur dan memonitoring kinerja perusahaan. F. Koordinasi berbagai kegiatan perusahaan. G. Sebagai arsip audit. 3. Dalam praktiknya, akuntansi manajemen bertindak sebagai pengawas intern perusahaan atau sebagai pembantu pelaksana manajemen.